Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nur Sulastriana Muhtar, Ibu dari SDN Parung Seah Gede. Hari ini Ibu menjelaskan pelajaran kelas 3 Pendidikan Agama Budi Pekerti. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk kali ini pembelajarannya yaitu pelajaran 1 bagian B. Yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, mari kita sama-sama yuk bareng-bareng sama Ibu bacakan hadis tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amalin yadi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi, yang artinya adalah dari Mikdam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payah sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis rawahu Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu. Ayahnya yang bernama Sayyid Abdullah sudah meninggal sejak beliau belum lahir. Dan ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal ketika usianya sebelum 6 tahun. Nah, meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman sangat mencintai Nabi Muhammad. Oleh karena apa coba? Oleh karena sifat-sifatnya yang mandiri. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar untuk berdagang, mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya. Siapa yang tahu nama pamannya? Siapa? Iya, betul. Nama pamannya yaitu Abu Thalib. Uang yang ditabungkan oleh Nabi Muhammad dari berdagang itu untuk bekal hidupnya mandirinya. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Tahukah kalian, soleh-soleha ibu, seperti apa sih sifat mandiri itu?
Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi, suka menyuruh pembantu, sering meminta-minta bantuan orang lain, padahal kita mampu melakukannya. Nah, itu tanda-tandanya kita tidak mandiri. Sedangkan mandiri itu adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Sedangkan anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak yang manja selalu meminta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak akan mudah menyerah jika menghadapi masalah, dan anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Jadi kita, soleh dan soleha, harus menjadi anak yang mandiri. Kenapa? Meskipun kita dari kalangan anak orang miskin, atau kita merasa anak orang kaya, tapi kita harus mandiri. Kenapa coba? Ayo, ada yang tahu mengapa kita harus mandiri? Karena anak yang mandiri itu akan lebih sabar menghadapi segala situasi, disukai teman-teman, disukai orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi, janganlah mau menjadi anak yang manja. Nah, kali ini Ibu akan memberikan soal untuk pembelajaran bagian B tentang sikap mandiri. Berilah tanda checklist di kolom bawah ini. Harus jujur ya dijawabnya. Silakan baca uraiannya dan kalian isi uraiannya dengan selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Diisi dari nomor 1 sampai 9 ya, jangan lupa. Untuk yang keduanya, ayo berlatih. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Kalian bisa lihat ya gambar 1 dan 7 dan gambar 1.8. Silakan tulis hasil pengamatan kalian. Yang pertama, tulislah perbuatan yang ada di gambar 1.7 dan 1.8. Yang kedua, tulislah 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Nah, anak-anak, pembelajaran selesai sampai di sini dan kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa selalu mempunyai sikap mandiri dan tidak boleh manja. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.